Hai, selamat datang lagi di Rex Jure Spiritualis. Masih barengan lagi sama saya Riasta Rahma. Dan kali ini saya pengen curhat, bercerita tentang em, mediumisasi. Nah, mungkin banyak teman-teman kalau misalkan kalian penggemar YouTube horor, kalian pasti udah kenal banget sama The Master of Indonesian YouTube Horror, Jurnal Risa, dan juga Sarah Wijayanto, dan juga beberapa orang lainnya yang bisa melakukan mediasi dengan makhluk gaib mempergunakan tubuh mereka. Nah, kalau ngomongin mediasi, sebenarnya proses mediasi sendiri itu tidak hanya bisa dilakukan oleh tubuh manusia, tapi bisa juga dengan cara lain. Nah, kalau misalkan kalian pernah dengar Ouija board atau Ouija board gitu, itu juga salah satu proses mediasi. Atau mungkin orang Indonesia pasti kenal dengan yang namanya jelangkung. Jelangkung juga adalah proses mediasi. Tapi kali ini pastinya teman-teman tidak mengharapkan saya bercerita tentang Ouija board atau jelangkung atau mediasi lainnya. Tapi di sini kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang sangat-sangat happening dan bisa dibilang banyak bermunculan di Indonesia, orang-orang yang bisa melakukan mediasi dengan makhluk astral mempergunakan tubuh mereka. Nah, untuk mediasi tersebut, mediasi mempergunakan tubuh manusia, itu istilahnya disebut dengan trans medium gitu. Jadi trans itu berarti merasuk, medium ya media gitu. Jadi merasuki tubuh manusia sebagai media untuk berkomunikasi dengan makhluk astral. Itu namanya transmedium. Untuk medium-medium yang lain itu namanya beda-beda lagi gitu. Nah, untuk transmedium sendiri, mungkin teman-teman bakal punya pertanyaan, apakah itu sama dengan kerasukan atau enggak sih? Atau kalau misalkan beda, itu perbedaannya di mana gitu. Nah, untuk proses mediasi sendiri itu prosesnya bukan kerasukan. Karena di saat kita channeling ke makhluk astral yang kita tuju, itu makhluk astralnya bisa berada di tempat tersebut ataupun jauh. Jadi kalaupun misalkan si makhluk astralnya tidak ada di tempat tersebut, tetap bisa kita mediasi dengan tubuh kita. Kok bisa sih kayak gitu? Karena ingat satu hal, prinsipnya alam gaib itu tidak terbatas ruang dan waktu. Lalu proses mediasi sendiri itu akan memberikan rasa. Itu pertama, itu akan memberikan rasa, itu pasti banget. Kalian sebagai medium, kalian akan merasakan perasaan. Pertama itu feeling. Jadi yang mereka rasakan kesedihan atau rasa senang atau rasa menyesal atau rasa apapun yang mereka miliki, rasa marah dan lain-lain. Kemudian ada tahap lagi di saat kalian bisa merasakan rasa sakit fisik yang mereka rasakan. Yang ketiga, itu akan naik lagi, kalian akan mulai bisa menyerap energi mereka, dan itu kalian bisa memberikan sebagian kesadaran mereka untuk mereka pakai agar bisa berkomunikasi dengan manusia. Mediasi ini sendiri namanya tadi kan transmedium ya, berarti merasuki, dan memang mereka merasukinya itu pelan-pelan, mulai dari rasa perasaan dulu, lalu rasa sakit, rasa yang dirasakan oleh fisiknya, lalu setelah itu kesadarannya, itu yang merasuki tubuh kalian. Jadi si makhluknya itu sebetulnya tidak akan benar-benar masuk. Karena jika memang kalian seorang medium, secara tidak kalian sadari tubuh kalian akan membentuk sebuah shield perlindungan agar kalian bisa menahan supaya si makhluk astral tersebut tidak menguasai diri kalian. Itu secara natural terbentuk oleh seorang medium. Yang bisa didapatkan oleh si medium ini untuk bisa menembus kesadaran makhluk astral tersebut adalah dari 20% hingga 80%. Jadi sedikitnya si medium ini akan bisa merasakan 20% dari perasaan
yang dirasakan oleh makhluk astral yang dituju, atau paling banyak itu 80%, hanya sampai 80%, tidak akan lebih, karena si shield tersebut akan melindungi kalian. Itu adalah defense system dari tubuh kalian, pertahanan tubuh kalian gitu. Jadi itu secara otomatis tidak akan sampai kerasukan, karena kalau kerasukan itu sudah full 100% si makhluknya tersebut masuk ke dalam tubuh kalian, sehingga dia bisa menguasai seluruh tubuh kalian. Jadi makanya kenapa kalau yang kerasukan itu mereka bisa melakukan hal apapun yang mereka sukai gitu. Tapi kalau misalkan medium, di saat melakukan mediasi, mereka akan tetap mengontrol jika si makhluk tersebut ingin melakukan sesuatu hal yang berbahaya bagi tubuh dia gitu. Satu hal yang penting yang harus dilakukan oleh seorang medium di saat kalian mengetahui bahwa gue bisa menjadi seorang trans medium gitu ya, kalian harus memperluas wawasan kalian, knowledge kalian itu harus benar-benar luas. Kenapa? Karena makhluk astral yang kalian temui itu bisa jadi memiliki informasi yang tidak akan sampai ke kita kalau kita tidak mengetahui informasi tersebut gitu. Jadi harus diinstal dulu. Contohnya gini, bahasa itu adalah kendala paling besar yang akan dihadapi oleh seorang medium. Kenapa? Karena di saat kalian berkomunikasi dengan, katakanlah saya orang Sunda nih, saya datang ke daerah Jawa, ke daerah Jogja misalkan. Orang-orang di Jogja itu kan bahasanya adalah bahasa Jawa. Nah, kebanyakan makhluk astral di sana pun mempergunakan bahasa Jawa atau bahkan Jawa kuna atau Jawa kuno gitu. Di saat saya tidak memiliki pengetahuan tersebut, otak saya ini tidak memiliki software bahasa Jawa kuno. Jadinya itu akan terkendala di saat kalian mempergunakan throat chakra kalian untuk berkomunikasi. Jadinya si kata-kata yang mau keluar tuh mandek aja di sini dan tidak keluar gitu. Sedangkan di saat kesurupan kalian sama sekali tidak sadar, 100% kalian menghilang kayak pingsan, dan si makhluk tersebut bisa mempergunakan tubuh kalian, bahkan mengeluarkan bahasa yang sama sekali tidak diketahui oleh manusia yang dia rasuki gitu. Itu bedanya, karena 100% dipergunakan, sedangkan mediumisasi itu agak sulit. Nah, mengapa? Makanya seorang trans medium itu perlu banget berwawasan tinggi, karena mungkin kalian akan menghadapi makhluk-makhluk astral yang memiliki kemampuan yang kalian tidak ketahui, yang memiliki cerita atau memiliki kisah yang kalian tidak ketahui. Contoh lain adalah mengenai nama tempat. Misalkan kalian belum pernah mendengar nama tempat tersebut, itu loadingnya tuh bakal lama banget gitu untuk menginstal di otak. Nah, terus mungkin ada lagi orang yang katakanlah anak kecil. Anak kecil itu kan biasanya lebih sensitif dan bisa melihat makhluk-makhluk astral ya. Di saat mereka melihat seseorang yang bermediasi, mungkin akan ada yang bilang, wah nggak ada nih hantunya, wah dia berbohong nih, lah dia acting aja nih. Nah, kalian harus ingat tadi poin pertama itu adalah memberikan rasa. Mereka bisa ada di tempat ini ataupun tidak ada di tempat ini gitu. Dan yang bisa merasakannya itu ya si mediumnya sendiri gitu. Dia mau membuka portalnya berapa persen gitu. Apakah mau masuk semua? Apakah mau sampai 80%? Apakah mau cuma sedikit aja lah, 20%? Minimal itu mereka akan masuk 20% gitu. Setelah itu ya itu tergantung si mediumnya mau memberikan kesadaran mereka seberapa persen gitu. Karena itu pun agak riskan ya untuk tubuh si mediumnya sendiri di saat dia harus memberikan kesadaran dia lebih banyak untuk makhluk lain. Lagi, apakah semua orang yang dibuka mata batinnya itu bisa menjadi seorang medium? Jawabannya tidak. Nah, jadi gini, mungkin banyak orang yang tidak memahami tentang konsep dari mata batin gitu. Banyak orang yang mengira jika kita dibuka mata batin, kita akan bisa melihat sesuatu dengan mata kita. Tapi sesungguhnya
kalian harus balik lagi memahami tentang apa itu sixth sense atau indera keenam dan mata ketiga atau mata batin. Oke, sixth sense atau indera keenam itu berarti bukan kelima atau panca indera kita. Maka dari itu, mata batin itu bukan mata yang ke-1 atau mata yang kedua. Nah, jadi di saat kalian mempergunakan mata batin untuk melihat makhluk astral, itu tidak mempergunakan mata ke-1 atau kedua, tapi mempergunakan kebatinan kalian. Nah, lalu apakah semua orang yang dibuka mata batinnya bisa menjadi seorang transmedium atau bisa memediumisasi? Tidak, karena mata batin kita mengkontrol panca indera kita. Dan manusia itu panca inderanya, kekuatan dari panca indera itu berbeda-beda. Ada yang kuat di mata, ada yang kuat di hidung, ada yang kuat di lidah, ada yang kuat di kulit, ada yang kuat di telinga. Makanya kenapa ada orang yang bisa ngelihat banyak, tapi ada juga orang yang lebih sering mendengar sesuatu, atau lebih sering mencium sesuatu, atau lebih sering merasakan sesuatu gitu. Itu beda-beda. Di saat kita dibuka mata batin, tidak semua bisa menjadi seorang transmedium. Itu tergantung dari kemampuan pribadi dari si individunya sendiri gitu. Jadi tidak bisa dipaksakan, tapi memang jika bisa, ya itu akan bisa. Jika kalian memang bisa menjadi seorang transmedium di saat kalian dibuka mata batinnya, kalian jangan sampai puas di situ saja, karena menjadi seorang transmedium itu nggak mudah. Balik lagi, kalian harus memperbanyak knowledge kalian tentang apapun itu, bukan hanya di dunia mistis, bukan hanya supernatural, tapi apapun itu, karena kalian akan menjadi penyambung lidah antara dunia astral dan dunia nyata. Gitu. Nah, mungkin teman-teman juga di sini ada yang kayak wah si Rista nih so tahu banget kok ngasih tahu kita seperti itu. Emang lu bisa jadi transmedium? Oke, mungkin saya sedikit bercerita karena saya pun seorang transmedium. Saya bisa melakukan mediasi dengan makhluk astral, dan proses yang saya lakukan pada saat pertama kali saya menjadi seorang medium itu sangat-sangat tidak mudah. Karena pertama saya tidak punya teman pada saat itu yang memiliki pengetahuan seperti itu. Saya tidak tahu, tidak ada contoh, tidak ada yang ngasih tahu saya harus seperti apa. Karena pertama kali saya melakukan mediasi itu ketika umur saya 6 tahun, 6 atau 7 tahun, bahkan saya lupa gitu. Dan prosesnya itu panjang gitu, dari yang cuma sedikit merasakan sampai akhirnya saya berani memasukkan mereka lebih banyak gitu, memasukkan kesadaran mereka lebih banyak, sampai ada momen dimana wah saya takut kerasukan gitu. Ada momen-momen tersebut sampai akhirnya saya mengetahui bahwa seorang medium itu memiliki shieldnya sendiri untuk membatasi makhluk astral agar dia tidak bisa mengkontrol tubuh dari si medium 100%. Gitu teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran tentang mediumisasi yang selalu dilakukan oleh banyak youtuber sekarang, youtuber horor di Indonesia, mungkin itu sedikit penjelasan tentang apa itu mediumisasi atau trans medium. Jadi kalau misalkan ada yang bilang wah ini bohong, wah ini wah ini itu, saran saya sih tolong diperdalam lagi pengetahuan kalian tentang hal itu. Jadi nggak kayak kita menjudge sesuatu yang sebetulnya kita tidak tahu gitu. Oke, jadi mungkin untuk video kali ini itu aja sih dari saya. Mudah-mudahan kalian suka, dan jangan lupa komen kalau misalkan kalian mungkin punya sedikit pengetahuan lebih yang mungkin saya belum tahu. Jadi kita bisa saling sharing, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan juga. Dan jangan lupa kalau kalian suka video ini, di subscribe dan bunyiin loncengnya, jadi kalian gak akan ketinggalan video-video selanjutnya yang bakal saya bikin gitu. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Bye bye.